Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang terapi aktivitas kelompok mengenai risiko perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini kami akan melakukan terapi aktivitas kelompok mengenai risiko perilaku kekerasan. Jadi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Rafina Sarapan, bisa dipanggil perawat Vena. Di sini saya sebagai koordinator. Perkenalkan, nama saya Jumadi Jaya, biasa dipanggil Jumadi. Saya di sini sebagai leader. Perkenalkan, nama saya Stella Matia, biasa dipanggil Tia. Saya sebagai fasilitator 1. Perkenalkan, nama saya Narain Usman, biasa dipanggil Ain. Saya sebagai fasilitator 2. Perkenalkan, nama saya Stella Nikova, biasa dipanggil Ani. Saya observer. Jadi saya serahkan ke leader untuk menjelaskan mekanisme TAK hari ini. Terima kasih Sis Vena. Selanjutnya saya di sini sebagai leader yang akan memimpin jalannya TAK pada hari ini. Jadi fasilitator silakan duduk di samping pasien dan observer berada di dekat saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana terapi aktivitas kelompok tentang mengenai risiko perilaku kekerasan. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini bisa mengetahui tanda dan gejala ketika Bapak Ibu sekalian marah. Jadi untuk waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi jika Bapak Ibu ingin meninggalkan tempat, mohon meminta izin terlebih dahulu. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan minta Bapak Ibu sekalian agar dapat kiranya memperkenalkan nama panggilan dan hobi. Jadi sebelum itu saya akan minta perawat lainnya agar kiranya dapat memperkenalkan nama panggilan dan hobi. Jadi perawat lainnya silakan. Baiklah, nama saya Stella Nikova, biasa dipanggil Ani, dan hobi saya menggambar. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tahu kan bagaimana cara memperkenalkan nama panggilan kemudian hobi. Nah, selanjutnya saya akan minta kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya dapat maju ke depan memperkenalkan nama panggilan dan hobi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mulai dari Bapak, silakan maju Pak. Sini Pak. Silakan Pak, perkenalkan nama Bapak, nama panggilan dan hobi Bapak. Nama saya Farajal Paris. Panggilan Ejal, hobi Bapukun. Silakan kembali Pak. Asrama, Selanjutnya silakan Bapak Ibu sudah memperkenalkan namanya. Selanjutnya Bapak yang di tengah silakan untuk dapat memperkenalkan nama panggilan dan hobi Bapak. Saya lagi. Ya Pak, silakan maju Pak. Maaf, tahu. ini kan cuma perkenalan. Cuma perkenalkan nama Bapak, nama panggilan dan hobi. Iya. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Abid Setiawan MK, biasa dipanggil Ganteng. Hobi mencintai. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Atit sudah memperkenalkan nama. Selanjutnya Ibu yang di sebelahnya Bapak Atit agar kiranya dapat memperkenalkan nama panggilan dan hobi Ibu. Silakan maju Bu. Ayo Bu, mari. Perkenalkan nama hobi. Nama Ibu, nama panggilan kemudian hobi Ibu. Iya. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Maria Katili, biasa dipanggil Mian, hobi melukis. Oke, baik, itulah hobinya Ibu Mian. Selanjutnya pasien yang di sebelah perawat pria silakan dapat memperkenalkan nama panggilan dan hobi Ibu. Jadi silakan maju ya Bu. Ayo Bu, perkenalkan nama dan hobi. Perkenalkan, nama saya Nadia Pakaya, biasa dipanggil Nadia, hobi saya melempar piring. Terima kasih Bu Nadia. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kan tadi Bapak-bapak Ibu sekalian sudah memperkenalkan nama panggilan dan hobi. Nah, bagaimana perasaan Bapak-bapak Ibu sekalian? Apakah masih ada yang
rasa kesal atau marah? Ya, masih ada Masih salib. ada kadang-kadang. Oh, Salib. Jadi selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana tanda dan gejala Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan tanyakan satu persatu kepada Bapak Ibu sekalian, tanda dan gejala Bapak Ibu ketika marah itu seperti apa. Jadi selanjutnya kepada observer agar kiranya dapat menulis nama klien, penyebab, tanda dan gejalanya. Jadi setelah itu saya akan minta satu persatu Bapak dan Ibu sekalian menjelaskan tentang tanda dan gejala ketika Bapak Ibu marah. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini kita akan masuk pada terapi aktivitas kelompok mengenai risiko perilaku kekerasan. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada yang kami tulis di papan. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, akhirnya dapat menyampaikan penyebab ketika Bapak Ibu sekalian marah, kemudian tanda dan gejalanya ketika Bapak Ibu marah, kemudian perilaku kekerasan yang biasanya dilakukan, kemudian akibat dari perilaku kekerasan tersebut, kemudian komitmennya. Saya akan mencontohkan, biasanya kan penyebab tadi, biasanya penyebab marah saya itu karena saya tidak dibiarkan oleh uang jajan oleh orang tua, kemudian tanda dan gejalanya saya ketika tidak dibiarkan uang jajan itu saya marah, kemudian melempar sesuatu, merusak sesuatu, kemudian perilaku kekerasan yang saya lakukan itu saya biasanya tendang-tendang atau melempar barang, kemudian akibat dari perilaku kekerasan yang saya lakukan tadi, saya sakit tangan ataupun sakit kaki. Nah, untuk komitmen saya ke depannya, saya tidak akan melampiaskan marah saya kepada benda ataupun kepada seseorang. Jadi seperti itu contoh yang kami tulis di depan. Jadi agar kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana tanda dan gejala Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan tanyakan satu persatu kepada Bapak Ibu sekalian, tanda dan gejala Bapak Ibu ketika marah itu seperti apa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dari Bapak Echal. Silakan Pak, tuliskan dulu namanya Bapak Echal. Penyebab Bapak marah itu apa sih Pak? Penyebab saya marah itu karena istri saya sering selingkuh. Oh, istri Bapak sering selingkuh ya? Kemudian tanda dan gejalanya Bapak marah itu apa Pak? Yang pertama itu yang pastinya dada berdebar-debar, kemudian pantat merah dan hati rasa tegang. Oh, jadi itu yang Bapak rasakan ketika Bapak marah ya? Nah, untuk perilaku kekerasan yang biasanya Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Memukul, kemudian banting-banting barang yang ada di sekitar. Oh, jadi Bapak sering memukul kemudian banting-banting barang yang ada di sekitar Bapak. Itu ketika Bapak ingin melampiaskan kemarahan Bapak ya? Nah, akibat perilaku kekerasan yang Bapak lakukan tadi, apa sih yang? Yang pertama itu tangan sakit, luka-luka, kemudian barang-barang rusak, dan yang ketiga sedih. Oh, jadi akibatnya itu tangan Bapak kan sakit ya? Kemudian Bapak rasa menyesal karena sudah melakukan perilaku kekerasan tadi. Nah, selanjutnya komitmen Bapak ketika Bapak nantinya Bapak sudah sembuh apa Pak? Supaya agar istri saya tidak selingkuh lagi dan menjadi lebih baik. Oh, jadi intinya Bapak Echal ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kan Bapak Echal sudah menyampaikan tentang penyebab dia marah, tanda dan gejalanya, dan kemudian komitmennya. Selanjutnya Ibu Mia akhirnya dapat menjelaskan tanda dan gejala ketika Ibu marah. Jadi Bu Mia, penyebab Ibu Mia marah itu apa Bu? Mian tolong jelaskan. Nah, Ibu Mia silakan Bu, jelaskan penyebab ketika Ibu marah itu apa Bu? penyebab saya marah itu karena suami saya. Oh, suami Ibu jarang pulang ya? Kemudian tanda dan gejala Ibu ketika marah itu seperti apa Bu? Saya itu cepat marah, Ya terus Bu, kemudian mata saya melotot, ya. Itu kan tanda dan gejalanya Ibu. Kemudian perilaku kekerasan yang biasanya Ibu lakukan itu seperti apa Bu? saya itu sering memukul anak saya dan sering teriak-teriak. Oh, Ibu sering memukul anak Ibu, kemudian Ibu sering teriak-teriak. Nah, selanjutnya akibat dari perilaku yang Ibu lakukan tadi apa Bu? Akibatnya? Akibatnya anak saya masuk rumah sakit. Oh,
akibatnya anak ibu masuk rumah sakit ya. Nah, kemudian komitmen ibu ke depannya seperti apa, Bu? Komitmen saya itu agar saya menjadi lebih baik dan tidak Melampiaskan. Jadi untuk komitmen ibu agar menjadi lebih baik lagi dan tidak melampiaskan amarah kepada anak ibu atau kepada benda-benda lainnya. Nantinya bapak-bapak ibu sekalian kan bapak-bapak telah menjelaskan tentang penyebab tanda dan gejala perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Jadi di sini sudah ada beberapa tanda dan gejalanya. Untuk kesimpulannya kan kalau ketika bapak ibu marah itu kan biasanya mata melotot, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian cepat marah. Dan biasanya perilaku kekerasan yang biasanya dilakukan adalah memukul atau banting-banting barang ataupun melampiaskannya kepada anak dan berteriak. Jadi untuk perilaku kekerasan itu kan tidak bagus toh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melempar barang atau berteriak, jadi yang akan kita rasakan kan sakit. Ketika kita melempar barang-barang yang di rumah kita sudah tidak ada. Ketika kita memukul anak kita masuk rumah sakit akibat pukulan anak kita. Kemudian ketika kita berteriak, yang ada malahan leher kita yang sakit. Nah, selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, kita akan bermain simulasi mengenai tanda dan gejala ketika Bapak Ibu sekalian marah dan perilaku kekerasan yang biasanya Bapak-bapak Ibu sekalian lakukan. Jadi di sini saya akan minta Bapak Echal mempraktekkan bagaimana ketika Bapak marah terhadap istri Bapak yang selingkuh dan perhatian sebagai istri Bapak. Jadi sini Bapak akan mencontohkan bagaimana ketika Bapak marah ya Pak. Bisa Pak? Jadi Pak Echal silakan maju ke depan. Dia bisa sekian silakan. Kita akan Pak Echal. Jadi kita di sini Pak. Jadi kita akan melakukan simulasi mengenai tanda dan gejala kemudian perilaku kekerasan yang biasanya dilakukan. Jadi di sini kan Pak Echal marah ketika istrinya ketahuan selingkuh. Jadi Bapak Echal di sini matanya mulai merah, punya tega dan darah berlebar, kemudian memukul dan membanting barang. Jadi Pak, di sini saya akan mencontohkan misalnya Bapak memegang HP, kemudian di situ Bapak mengetahui kalau ada chat dari orang lain atau laki-laki lain terhadap istri Bapak. Kemudian Bapak marah ya Pak. Jadi yang biasa Bapak lakukan, perilaku kekerasan yang biasa Bapak lakukan, nanti Bapak contohkan di depan. Dia sinum dia. Ya Pak, kenapa? Siapa tuh cuma yang paling saya ini ya? Siapa? Tidak tahu. Coba cek ke saya, baca. Siapa yang paling sayang? Taman ini. Taman paling sayang. Iya. Kenapa saya di depan kita? Hah? Sudah Pak Echal. Jadi untuk itu tepuk tangan dulu untuk Bapak Echal. Oke Pak Echal silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, nah itulah simulasi yang telah disampaikan oleh Bapak Echal tadi atau diperagakan oleh Bapak Echal tadi. Itu ketika Bapak marah ya, ketika istrinya ketahuan selingkuh. Jadi untuk itu ketika Bapak Echal marah, Bapak Echal menendang atau memukul atau melempar barang. Jadi yang Bapak rasakan adalah tangan Bapak sakit, kemudian barang-barang yang di rumah Bapak sudah tidak ada lagi karena sudah habis dilempar. Sudah selesai juga Bapak Ibu sekalian menyampaikan atau memperagakan tentang simulasi ketika Bapak Ibu marah. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti kegiatan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian juga kan sudah mengetahui tentang tanda dan gejalanya ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan TAK pada hari ini dari pagi sampai sekarang. Nah, selanjutnya besok kita dapat berkumpul lagi di sini sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi tepatnya, dan tempatnya tetap tempat yang sama. Jadi kita untuk terapi aktivitas kelompok mengenai risiko perilaku kekerasan besok, materinya mengenai mencegah perilaku kekerasan secara fisik. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa?
kita.